Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita masuk dalam mata kuliah Introduction of Engineering Economy, pengantar ekonomi teknik pada bagian Factor How Time and Interest Affect the Money, analisis faktor bagaimana waktu dan bunga mempengaruhi sebuah uang. Saudara dan rekan-rekan mahasiswa, dalam mata kuliah ekonomi teknik atau dalam kasus engineering economy ada yang disebut dengan single payment dan uniform series payment dan banyak kategori lainnya. Single payment berarti bahwa beberapa kasus ekonomi teknik dalam satu transaksi. Artinya secara mudahnya seperti ini. Kalau saya simpan pada saat ini, maka dalam berapa tahun ke depan berapakah jumlah uang saya? Atau ketika saya meminjam saat ini, maka berapakah yang harus saya bayar untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan? Atau saya balik logikanya, jika saya ingin mendapatkan uang sekian pada tahun ke N atau N period, maka jumlah berapa yang harus saya bayarkan hari ini? Maka itu yang disebut dengan single payment atau satu transaksi atau satu payment. Maka pada faktor single payment untuk analisis faktor tadi itu hanya mencakup kondisi present dan kondisi future. Saudara bisa lihat diagram arus kasnya. Kalau melihat arus kas yang ditampilkan, dapat diformulasikan bahwa nilai future atau nilai masa depan adalah nilai present saat ini dikalikan dengan 1 ditambah dengan interestnya dipangkatkan dengan periodenya. Atau kalau kita ingin lihat berapa yang harus saya bayarkan hari ini untuk mendapatkan nilai kemudian, maka nilai present ini adalah nilai future-nya dikali dengan 1/1 ditambah I pangkat N tadi. Maka dalam titik kurung tadi, nilai yang ada beberapa analisis faktor tadi, itu yang disebut dengan faktor ekonomi teknik. Besarannya ditentukan dari tabel nilai interest dan N period. Faktor-faktor atau yang diwakili dalam notasi faktor ekonomi teknik seperti F per P, I, N, di mana huruf sebelah kiri garis miring adalah yang dicari. Sedangkan huruf di setelah kanannya merupakan data yang diberikan. Misalkan F per P, I per N, I, N, maka yang dicari adalah nilai future-nya di mana data P ditentukan. Maka single payment tadi. Maka kalau kita menggunakan spreadsheet, maka nilai masa depan itu dihitung dengan future value dikali dengan analisis faktornya I persen, N, nilai presentnya. Sedangkan kalau kita menggunakan spreadsheet untuk PV, maka sama dengan PV dikali dengan I persen, N, future-nya. Sehingga namun saya perhatikan penggunaan koma ganda di setiap fungsinya. Saya kasih contoh. Seseorang mendepositokan sejumlah 5.000 US dollar ke dalam rekeningnya dengan interest rate 8%. Berapakah jumlah uang tadi, uang deposito tadi setelah 10 tahun? Diberikan jawaban ada A, B, C, dan D. Mari kita coba selesaikan. Maka kita akan menggunakan analisis faktor pada saat ini. F sama dengan nilai present di mana dikalikan dengan nilai future per P, I, N. F per P, I, N itulah disebut dengan analisis faktor. Sehingga kita dapatkan 5.000 dikali F per P 8%, 10 atau 10 tahun, kita dapatkan jumlahnya adalah 10.794,50 poin US dollar. Kalau kita menggunakan spreadsheet, saudara bisa ambil pada bagian formula, ambil bagian finansial, kemudian ambil PV, maka masukkan tadi berapa rate-nya, berapa end period-nya, dan berapa nilai present value-nya, maka saudara dapatkan hasil yang sama. Sehingga solusi jawaban yang tepat adalah C, adalah sebesar 10.794,50 US dollar. Oleh karenanya, ini menjadi bagian utama. Kemudian pada bagian uniform series, jadi ketika ada single payment ada yang bentuk pembayarannya seragam. Maka ini terkait dengan menggunakan P terhadap annual atau A terhadap presentnya, atau nilai future terhadap annual atau annual terhadap future-nya. Namun perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk kasus uniform series, arus kas terjadi dalam periode bunga berturut-turut. Yang kedua, jumlah arus kas sama setiap periodenya yang ditetapkan.
Saudara bisa lihat pada cash flow pada bagian yang ditampilkan. Ini notasi yang digunakan. P bagaimana hubungannya dengan annual atau annual hubungannya dengan present. Sehingga kita gunakan fungsi spreadsheet-nya adalah untuk mencari nilai P per A, maka PV kemudian sudah masukkan nilai A-nya. Atau untuk menentukan nilai annual-nya sudah gunakan fungsi spreadsheet PMT I%, N, P. Saya kasih contoh sedikit. Seorang insinyur kimia percaya bahwa untuk memodifikasi struktur polimer pengolahan air tertentu, maka perusahaan akan mendapatkan 5.000 US dollar per tahunnya. Pada tingkat bunga 10% per tahun, berapa banyak yang harus dia keluarkan oleh perusahaan untuk mencapai titik impas selama periode 5 tahun? Ada jawaban A, ada jawaban B, ada C, dan D. Menilik dari kasus tadi, maka kita yang ditanya adalah bagaimana menentukan nilai present saat ini ketika ada nilai tambahan 5.000 US dollar selama 5 tahun seragam dengan tingkat bunga adalah 10%. Ambil bagian formula di spreadsheet saudara menggunakan Microsoft Excel, ambil finansial, kemudian ambil future value, maka isikan data-data yang ada. Sehingga kita bisa buat arus kasnya seperti ini, di mana ada serangkaian uniform annual sebanyak 5.000 US dollar dalam 5 tahun periode dengan interest rate I sama dengan 10%. Maka nilai P-nya menggunakan analisis faktor adalah 5.000 dikali dengan P per A untuk 10% dan 5 periode. Sehingga jawaban D lah yang benar, yaitu sebanyak 18.954 US dollar selama 5 tahun ke depan. Masih banyak kasus-kasus yang akan kita pelajari, sehingga saya minta partisipasinya di forum diskusi nantinya. Selamat belajar dan terima kasih.